saya sampaikan pada hari ini. Judulnya adalah hidup itu tidak adil. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka di dalam Matius pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini adalah kisah perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Diperkirakan mungkin bisa jam 6 pagi. Ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang yang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayat 7. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Mungkin sepanjang hari kerja bakti, mungkin sepanjang hari sudah melamar pekerjaan, tapi ditolak terus. Tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mula bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing $1. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing $1 juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari mulai dari jam 6 pagi. Suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan jam ini, yang bekerja mulai jam 6 pagi, keringat-keringat, panas-panas. Kemudian ada lagi yang diundang jam 9, mulai bekerja. Jam 12, mulai bekerja.
Ada lagi yang diundang, ya saudara, mulai jam 12 mulai bekerja. Jam 3 juga ada yang baru diundang mulai bekerja. Kemudian yang jam 5 juga baru diundang. Saudara, semuanya dapat 1 dinar. Semuanya dapat 1 dinar. Kira-kira dari antara semuanya ini, mana yang paling sakit hati, saudara? Mana yang paling marah? Tentunya jam 6. Ya, sudah sampai lubuk hati, sakit hatinya terhadap tuannya, tidak bisa disembuhkan lagi. Mungkin itu bahasa yang saya bisa pakai. Saudara, itulah hidup. Hidup itu tidak adil. Dan baru saja kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang bekerja di kebun anggur ini diperlakukan tidak adil. Saudara, saya kenal dengan pasangan suami istri masih muda, saudara, usia 30-an, punya 2 anak, 1 8 tahun, 1 2 tahun. Pasangan muda ini memiliki pekerjaan yang menjanjikan, pekerjaannya berjalan dengan baik dan omsetnya luar biasa, saudara. Satu hari, entah ceritanya bagaimana, saudara, singkat cerita saja ya. Suaminya yang masih muda, usia 36 tahun, terkena serangan jantung. Mati, saudara. Padahal istrinya ini mulai dari remaja, aktif di gereja, pelayanan, sampai sekarang mencintai Tuhan. Suaminya usia 36 tahun mati, meninggalkan dia beserta dengan 2 anaknya, 8 tahun dan 2 tahun. Saudara, setelah meninggal, apa yang dia katakan? Dia berkata, Tuhan, mengapa Engkau memberikan ketidakadilan ini kepada saya? Saudara, ketika saya mendengar itu, saya teringat dengan firman Tuhan. Saya teringat juga dengan apa yang dikatakan oleh Ayub. Hidup itu, saudara, tidak adil. Itu absolut, saudara. Hidup itu tidak adil. Yang jam 6, ini yang paling menderita ketika mendapatkan perlakuan dari tuannya seperti itu. Saudara, Ayub pun pernah merasakan pengalaman yang sama, saudara. Di dalam Ayub 16 ayat 19 ayat yang ke-6. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku, dan menebar jalannya atas aku. Coba kita lihat kedalaman pikiran Ayub pada waktu itu, saudara. Ini yang dirasakan oleh Ayub. Ayub 21 ayat 7 sampai 13. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan, tentu Allah tidak menimpa mereka. Ini yang Ayub lihat. Lembu jantan mereka memacak dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Semua usaha yang dilakukan oleh mereka berhasil. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba,
dan anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka menyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, muncur hidupnya. Curang lolos terus, ngakalin pajak lolos terus, hidupnya sejahtera. Dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Saudara, ini pengalaman Ayub. Dan Ayub melihat hidupnya dengan orang-orang fasik itu berbeda terbalik. Sementara Ayub mengalami hal-hal yang buruk, orang Sheba datang dan merampas keledai-keledainya. Api dari langit tiba-tiba datang dan membakar kambing dombanya. Orang Kasdim datang dan kemudian merampas unta-untanya. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. 10 anaknya sementara bersenang-senang dan berpesta, tiba-tiba runtuh, rumahnya roboh, mati semua anaknya. Bahkan Ayub mengalami sakit-sakit yang terkutuk, saya katakan. Bahkan orang-orang mengatakan sahabat-sahabatnya, kamu itu dikutukin oleh Allah. Bayangkan, saudara. Nah, heran kemudian Ayub berkata seperti ini. Tuhan, Engkau telah berlaku tidak adil terhadap aku. Saudara, orang yang saya kenal ini juga mengucapkan kata-kata yang sama. Saudara, kalau kita pun menjadi seperti dia, saudara, kira-kira gimana? Bayangkan, anak baru 8 tahun dan 2 tahun. Saudara, Yeremia pun pernah mengalami pengalaman yang sama. Yeremia 12 ayat yang pertama. Engkau memang benar, ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Waduh. Mengapa muncul hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Ke gereja aja setahun sekali. Tapi hidupnya sejahtera. Asaf pun pernah mengalami pengalaman yang sama. Saudara, dia adalah seorang Lewi, seorang pemazmur, dia pemain musik, saudara, dari suku Lewi. Di dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai dengan 5. Mazmur Asaf. Sebab aku ini cemburu, aku ini iri kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara, intinya, semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca tadi berkata, Tuhan, Engkau itu tidak adil. Termasuk pekerja tadi. Tuhan, Engkau tidak adil. Namun apa jawab Tuhan melalui perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara, kepada kita? Ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, yang jam 5, sama seperti kepadamu yang jam 6 pagi. Tidakkah aku bebas
mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara, tentunya menjadi pertanyaan kepada kita, apakah Tuhan itu tidak adil? Betul, Pak Robi. Dengan jelas sekali lagi Tuhan berkata, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Artinya, Tuhan itu menjawab, aku itu adil. Bagaimana mungkin, saudara, apa yang dialami Ayub, Tuhan berkata, aku itu adil. Apa yang dialami oleh pasangan muda ini, Tuhan itu bisa menjawab, aku itu adil. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita memahami. Kita coba, saya katakan kita coba ya saudara. Karena sebetulnya kita itu tidak betul-betul bisa memahami keadilan Tuhan. Pagi hari ini kita akan mencoba untuk memahami keadilan Tuhan melalui perumpamaan ini. Kita coba ya saudara, kita coba. Kita lihat dari sudut pandang pekerja. Secara fisik dan secara jiwa. Saudara, secara fisik tidak adil, betul saudara. Karena yang jam 6 pagi lebih banyak keringat, lebih banyak tenaga, lebih banyak kepanasan daripada jam 5 sore. Tidak adil betul. Secara fisik, saudara. Namun kita lihat sekarang secara jiwa orang itu bagaimana. Pekerja yang bekerja pada jam 6 pagi, saya katakan dia mengalami sukacita mulai dari jam 6 pagi. Mulai bangun saudara, langsung ngomongnya, oh berkat Tuhan, Tuhan itu baik. Baru bangun tidur sudah dapat kerja. Jadi saudara, dia keringat-keringat, dia susah-susah, tapi dia nyanyinya bagaimana saudara? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dari pagi sampai sore itu sebab Tuhan baik, karena baru bangun pagi sudah dapat kerja. Coba sekarang saudara. Saudara bayangkan pekerja yang tidak dapat pekerjaan mulai dari pagi sampai jam 5 sore, saudara, secara kejiwaan. Saya katakan dia mengalami tekanan jiwa sepanjang hari, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, dan mungkin juga penolakan, walaupun tidak alami beban bekerja secara fisik. Jam 9 dia ngelamar kerja ke tempat ladang orang. Mungkin tuannya menilai, oh kamu itu udah tua. Kamu tidak bisa kerja di kebunku. Tidak bisa aku tolak kamu. Saudara, yang jam 6 pagi pernah merasakan ditolak ada? Dia jam 12 pergi lagi ke ladang orang. Ada istriku Pak, butuh makan di rumah. Sampai tengah hari aku belum dapat kerja. Kemudian dia dilihat, oh aku ini cari laki-laki. Kamu perempuan. Sorry ya, aku tidak butuh tenaga perempuan. Ditolak lagi. Saudara, bukannya orang ini tidak mau kerja. Ketika tuannya itu bertanya, ngapain kamu nganggur di sini jam 5? Dan orang itu menjawab, bukannya kami tidak mau kerja. Kami ini depresi mulai dari pagi sampai sore karena tidak ada orang yang mau mengupah kami. Dan saya katakan mungkin orang ini sepanjang hari berkata, Tuhan, engkau itu tidak adil. Temanku baru bangun tidur aja kamu kasih kerja. Sementara aku Tuhan, sampai jam 3 sore aku depresi, stres. Buat hidupin anak istriku, cari makan begitu susahnya. Sementara temanku
Keringat-keringat sebab Tuhan baik. Sepanjang hari sebab Tuhan baik terus, saudara. Baru terakhir jam 5, dia berkata, Tuhan, engkau enggak adil. Baru terakhir, saudara, setelah jam 5. Tapi sepanjang hari nggak pernah stres, nggak pernah ditolak, nggak pernah dihina orang. Saudara bisa melihat di sini. Cerita perumpamaan. Ada orang workaholic, suka kerja, keringat, tidur 2 jam, 3 jam. Namanya dia suka, saudara, nggak ada stres, saudara. Betul nggak? Nggak ada capek, saudara, walaupun keringat-keringat, kepanasan. Jadi hatinya senang, Tuhan itu baik. Tapi coba orang secara kejiwaan ini, saudara. Jadi sebetulnya kita melihat, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat kalau secara fisik dan secara kejiwaan itu kita lihat, nampaknya kita bisa memahami. Kita coba untuk memahami keadilan Tuhan ya, saudara. Ternyata Tuhan itu adil. Ya. Karena saya katakan keadilan Tuhan itu bukan hanya sebatas fisik, tetapi juga melampaui jiwa seseorang. Kalau kita itu melihatnya kan fisiknya aja, saudara. Tapi kita kan tidak lihat kedalaman jiwa seseorang itu bagaimana, kita nggak lihat. Kita itu menghakimi berdasarkan sekilas pandang. Kita menghakimi berdasarkan apa kata orang. Orang itu ngomongnya apa, oh ya betul, itu kata orang. Tapi kamu kan nggak lihat apa yang ada di dalam jiwa orang itu, apa yang ada di dalam hati orang itu, kamu nggak tahu. Nah, keadilan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, jauh melampaui fisik, menembus jiwa manusia. Oleh sebab itu, Tuhan itu berkata, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Aku itu adil. Karena penghakimanku itu jauh melampaui fisik. Nah, saudara, sekarang menjadi pertanyaan. Kira-kira, saudara ini termasuk orang yang pagi atau yang sore? Orang yang pagi, saudara, dari awal sudah ngomong, oh, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Ya, ujung-ujungnya nanti kamu juga akan merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Hari ini yang kamu senantiasa berkata, oh, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak adil. Betul-betul Tuhan itu tidak adil. Nanti pada hasil akhirnya kamu akan melihat, oh, ternyata Tuhan itu adil. Saudara, keadilan Tuhan itu tidak hanya sebatas fisik, tapi jauh menembus jiwa manusia. Ini yang perlu untuk kita pahami. Yesaya 45 ayat 21b. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Di dalam pergumulannya, sampai pada akhirnya, Ayub yang pada awalnya bersungut-sungut dan komplain kepada Tuhan, Ayub pun pada akhirnya bisa memahami bahwa ternyata Tuhan itu tidak seperti yang dia katakan. Pada hasil akhirnya Ayub menyadari Tuhan itu adil. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, kata Ayub. Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu.
Hal yang sama juga disadari oleh Asaf. Dan sampai akhirnya Asaf pun berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus. Sampai aku melihat kehidupan ini menurut sudut pandang-Mu Tuhan. Bukan sudut pandangku secara fisik. Aku melihat hidup itu menurut sudut pandang-Mu. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya, saya kira ini juga menggambarkan kehidupan yang tidak adil. Satu orang kaya setiap hari berpakaian jubah ungu, berpesta pora, sementara Lazarus dengan kemampuannya yang sederhana, tidak memiliki kemampuan untuk memanage uang dengan baik, tidak memiliki kemampuan untuk berdagang dengan baik, sehingga pada akhirnya dia mengambil profesi menjadi seorang pengemis. Nampaknya ini sebuah kehidupan yang tidak adil. Namun begitu mereka sampai di tempat kudus Allah, Lazarus duduk di pangkuan Abraham, dan kemudian orang kaya itu mulai merasa komplain. Waduh, ternyata aku ada di dalam neraka, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Tetapi apa jawab Abraham? Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara, hari ini mungkin kita berkata, Tuhan kau tidak adil. Tapi saya percaya ketika kita ketemu nanti sama Tuhan, tidak ada satupun dari kita bisa menuduh Tuhan, Tuhan engkau itu tidak adil, tidak bisa. Lazarus ketika dia duduk di pangkuan Abraham, dia tidak bisa berkata, Tuhan engkau tidak adil, tidak bisa. Orang kaya yang berakhir di dalam Hades tadi, dia juga tidak akan bisa berkata, oh Tuhan engkau tidak adil, Tuhan. Tidak bisa. Tuhan akan berkata, kamu kan sudah dapat upahmu di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa membantah Allah dan bisa membuktikan bahwa Allah itu tidak adil. Itu tidak. Karena sesungguhnya Allah itu adil. Hidup itu memang tidak adil, Bapak Ibu Saudara. Namun, Tuhan itu adil. Hidup itu memang tidak adil. Namun, Tuhan itu adil. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Wajar jika 1 talenta itu akan berkata, Tuhan kamu tidak adil. Wajar. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, hidup itu memang tidak adil. Namun Tuhan selalu dan berkali-kali menegaskan di dalam Alkitab bahwa Dia adalah Allah yang adil. Yesaya 30 ayat 18. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Dia itu adalah orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa hidup itu tidak adil, namun Tuhan itu adil. Minggu depan, sesi yang kedua. Bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bersikap terhadap hidup yang tidak adil. Kita akan melihat hidup ini tidak adil. Ini realita, saudara. Nah, kita akan belajar minggu depan bagaimana Alkitab mengajarkan kita
bersikap terhadap hidup yang tidak adil. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia dan anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami belajar firman-Mu, bahwa hidup ini memang tidak adil. Tapi Engkau adalah Allah yang adil. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mungkin hari ini terasa tidak adil bagi mereka. Untuk mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang adil kepada umat-Mu ini. Berkatilah umat-Mu, dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara,